Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyana Nabila Agustin dari kelas TBI 1 semester 6. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jawaban yang pertama, berfilsafat adalah bagian dari berpikir secara umum, tetapi tidak semua orang yang berpikir secara otomatis juga berfilsafat. Berpikir adalah kemampuan yang semua manusia miliki. Namun berpikir adalah proses di mana manusia dapat memproses informasi, menghasilkan ide-ide, dan dapat menghasilkan logika atau pemikiran yang masuk akal. Sementara itu, berfilsafat adalah cabang pengetahuan yang berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang keberadaan sesuatu, pengetahuan, etika, kehidupan, atau konsep-konsep abstrak lainnya. Berfilsafat juga merupakan salah satu bentuk berpikir yang lebih terstruktur dan lebih kompleks. Meskipun berpikir adalah dari syarat untuk berfilsafat, tapi tidak semua orang yang berpikir aktif itu secara otomatis juga terlibat dalam berfilsafat. Jadi berfilsafat merupakan bagian dari berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir juga terlibat dalam kegiatan berfilsafat yang lebih mendalam. Selanjutnya untuk nomor 2, filsafat pendidikan membantu membentuk pemahaman kita tentang tujuan, nilai-nilai, dan metode pendidikan. Sementara pendidikan membantu manusia dalam mencapai potensi mereka dan berfungsi dalam masyarakat. Ketiganya saling berkaitan, dan saling mempengaruhi dalam membentuk pengalaman pendidikan yang bermakna bagi manusia. Kemudian untuk nomor 3, definisi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang ilmu yang berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Ia menggunakan akal untuk memperoleh kebenaran tentang pendidikan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta berlandaskan pada sumber-sumber utama ajaran Islam. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam muncul karena adanya kebutuhan untuk memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam dalam konteks pendidikan. Agama Islam tidak hanya merupakan sistem kepercayaan, tapi juga memiliki panduan dan prinsip yang meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kemudian para pemikir Muslim memahami pentingnya pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi manusia dan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang beradab, mulai mengembangkan pemikiran dan konsep-konsep pendidikan berdasarkan dengan ajaran Islam. Kemudian mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Yang pertama, itu dapat menyelaraskan pendidikan dengan ajaran Islam. Studi tentang filsafat pendidikan Islam membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang relevan dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua itu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran. Melalui pemahaman filsafat pendidikan Islam, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, memahami peran pendidikan dalam konteks Islam. Filsafat pendidikan Islam membantu menggali pemahaman tentang pentingnya peran pendidikan dalam ajaran Islam. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu ada mengembangkan pendekatan pendidikan yang mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, sosial, dan fisik. Yang ketiga, manfaatnya itu dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Kemudian ada tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu melibatkan analisis rasional atau itu dapat melibatkan analisis rasional, penalaran kritis, dan bentuk refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip dan teori pendidikan Islam. Kemudian ada yang selanjutnya itu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam masih terkait dengan
kurikulum, metode, dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya ke pertanyaan nomor 4. Ada yang pertama, kita akan bahas tentang aliran progresivisme. Aliran progresivisme itu menganggap pendidikan itu sebagai proses yang berpusat kepada siswa, kepada peserta didik, yang menekankan pada pengalaman langsung. Jadi partisipasi siswa itu sangat dibutuhkan, dan pengembangan keterampilan yang rileks yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kemudian ada pula aliran esensialisme, itu dia menekankan pada esensi pengetahuan dan nilai-nilai yang tetap dan abadi. Kemudian ada aliran perennialisme, itu aliran yang menekankan pada warisan pengetahuan dan kebenaran yang abadi serta nilai-nilai yang universal. Kemudian ada aliran rekonstruksialisme. Aliran rekonstruksialisme itu menekankan pada pentingnya merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam pendidikan. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, nomor 5, ada beberapa tokoh filsafat. Yang pertama itu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah seorang filsuf, sejarawan, dan ahli politik Muslim dari Andalusia dan Maghrib. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan, yang sering kita pakai dalam pidato-pidato muhadharah gitu. Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun itu memberikan kontribusi penting dalam bidang sosiologi dan pendidikan. Jadi pemikirannya ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara masyarakat, budaya, dan pendidikan. Kemudian tokoh selanjutnya itu ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal sebagai filosof, teolog, dan pemikir pendidikan. Salah satu karyanya yang sangat penting adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu adalah pembaruan ilmu-ilmu agama. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan harus mencakup pembangunan spiritual dan moral individu. Jadi konsep yang dibuat oleh Al-Ghazali itu ada tiga tahap penting, yaitu yang pertama tarbiyah, yang kedua ta'lim, dan yang ketiga adalah tahsil. Tokoh selanjutnya yang ketiga adalah Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama dan pemikir pendidikan Indonesia yang mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Konsep pendidikan Hasyim Asy'ari ini didasarkan pada pemahaman ajaran agama Islam yang seimbang dan inklusif. Dia menekankan pentingnya peran pendidikan dia menekankan pentingnya pendidikan agama yang kuat dan nilai-nilai moral dalam pendidikan. Kemudian tokoh yang terakhir adalah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Ini juga termasuk organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jadi organisasi Islam Muhammadiyah ini berfokus pada pendidikan, dakwah, dan reformasi sosial. Ahmad Dahlan menekankan pentingnya pendidikan modern yang menggabungkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian nomor terakhir, di nomor 6, jadi yang pertama itu bagaimana konsep pendidikan Islam yang saya ketahui. Konsep pendidikan Islam yang saya ketahui itu memiliki beberapa aspek penting, seperti tentunya ada pendidikan Islam yang akan diajarkan, tetapi tidak hanya pendidikan Islam saja yang diterapkan, tapi tetap meliputi akademiknya, terus kemudian bagaimana pembentukan karakternya, moralnya. Jadi konsep pendidikan Islam itu akan menghasilkan individu yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat atau kontribusi yang positif terhadap masyarakat dan kehidupan mereka secara menyeluruh. Masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu jika ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Menurut saya masih lumayan kooperatif.
terus jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisa. Jadi seperti yang kita masih sampai sekarang masih sering mendengar santri-santri atau siswa-siswa dari madrasah yang dapat membawa prestasi dari aspek Islami, kayak maksudnya kita kan di Indonesia itu ada lomba MTQ, jadi masih banyak peserta didik yang bisa sukses lah dalam pendidikan Islam begitu. Terus juga banyak juga yang lulusan dari sekolah-sekolah atau pesantren, sekolah-sekolah Islam atau pesantren yang menjadi orang sukses dalam hal keagamaan. Jadi jika dibilang aspek kesejahteraan hidup ya masih kooperatif, mungkin itu sih menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.